Untuk jadi sniper terbaik di pasukan khusus, pria ini disuruh memisahkan semua jenis kacang berdasarkan warnanya. Tugas ini butuh kesabaran dan penglihatan yang tajam. Dia butuh waktu 3 hari 3 malam untuk memisahkan semua kacang tersebut. Setelah selesai, dia berbaring di tanah dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawa ini bikin penjaga gerbang jadi terkejut. Instruktur khawatir kalau ada yang salah dengan pikirannya. Jadi dia pun masuk untuk memeriksa. Ternyata pria itu sudah menyelesaikan ujian dan mengingat jumlah 5 jenis kacang. Instruktur kagum, tapi dia sendiri nggak tahu jawabannya. Oh, jadi dia pun memikirkan soal sulit lainnya. Dia minta pria itu untuk memasukkan benang ke dalam biji beras. Kalau dia bisa memasukkan benang ke 3 biji beras berturut-turut tanpa putus, itu artinya pelatihannya sukses. Pria itu pun mulai memasukkan benang ke biji beras. Dia cuma perlu memasukkan benang ke 3 biji untuk lulus ujian, tapi dia mau menantang dirinya sendiri. Ternyata dia malah membuat kalung dari biji beras itu. Dengan cara itu, dia berhasil melewati ujian. Saat itu pria itu sedang latihan menembak. Dia dengan cepat menghitung jumlah target yang ada di depannya. Semua orang terkejut. Maka pemimpin pasukan khusus memutuskan untuk fokus melatihnya. Namun ada kejadian tak terduga. Suatu hari, pria itu sedang pulang naik bus saat seorang perampok tiba-tiba marah besar. Dia menunjukkan bom yang terikat di tubuhnya dan ingin membawa semua orang di bus itu bersamanya. Alasan perampok itu ingin membalas dendam pada masyarakat sangat sederhana. Dia belum dibayar gajinya. Saat itu, pria itu dengan tenang menelpon atasannya untuk memberitahu bahwa dia sedang dalam bahaya. Lalu dia berdiri dan mulai bicara dengan perampok itu. Dia bilang kalau keluarganya sangat kaya dan bersedia jadi sandara untuk perampok itu. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai harga untuk menyelamatkan penumpang lainnya di bus. Dia juga terus berbicara dengan perampok itu. Dan akhirnya mengetahui kalau perampok itu punya ibu yang sudah tua dan sakit parah dan butuh uang. Karena terdesak, dia melakukan perampokan itu. Pria itu kemudian menyarankan agar perampok itu bekerja di perusahaan ayahnya yang bisa membantu menyelesaikan masalah uangnya. Dia juga bilang ke perampok itu untuk nggak melakukan hal bodoh. Karena kalau dia bunuh diri, ibunya nggak akan ada yang merawat. Mendengar itu, perampok itu pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Setelah keluar dari bus bersama pria itu, dia akhirnya ditangkap polisi. Pria itu juga membantu merawat ibu si perampok. Rekan-rekannya memuji dia karena sudah melakukan hal yang baik. Kalau kamu jadi dia, apakah kamu akan bersedia jadi sandara?